Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdul Somad untuk tausiah dan pencerahan untuk kita semua, insya Allah menjadi bekal dan ilmu bagi kita semua. Dan tentu teman-teman semua, ada banyak pertanyaan mungkin di kepala kita yang selama ini kita simpan. Kalau ada teman-teman yang bertanya, sekarang saat yang tepat untuk bertanya dan langsung kita sampaikan kepada guru kita Ustaz Abdul Somad. Dan juga ada kabar gembira bahwa untuk para penanya hari ini Ustaz memberikan hadiah buku untuk para penanya khusus di hari ini, insya Allah. Baik, yang pertama pada bukunya 10 penanya pertama ini ada hadiah dari Ustaz berupa buku ya, insya Allah. Baik, saya mungkin buka dulu satu penanya ya dari laki-laki. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Edwin. Alhamdulillah bisa hadir di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edwin, silakan. Baik Ustaz, ini terkait dengan hijrah tadi. Kadang-kadang kita melihat hijrah teman-teman kita ini beda-beda Ustaz. Apakah hijrahnya atau segala macam. Tapi tadi mendengar Ustaz ada banyak yang mengatakan bahwa kita ini hijrah seolah-olah besok mati atau beribadah. Nah, kadang-kadang bagaimana menyikapi itu? Karena teman-teman banyak juga yang seolah-olah mati akhirnya dia ibadah terus sampai melupakan semuanya. Nah, kadang-kadang kita mau ngasih tahu jangan itu terus hijrahnya gitu. Nah, bagaimana menyikapi hijrah ini di dunia dan akhirat Ustaz. Jadi dunia yang juga didapat, akhirat yang didapat. Terima kasih. Pertanyaan Bang Edwin adalah fenomena dimanapun berada ketemu saya gitu. Saya ini dulu Pak Ustadz bisnismen, ruko, kebun sawit, karet, padi. Terus saya udah tobat Pak Ustadz. Terus gimana sekarang? Saya tinggalkan dunia ini semua. Saya mau mati. Nggak mati-mati. Ini yang salah bukan ayatnya. Karena ayatnya kita diajarkan Rabbana atina fit dunya dulu. Setelah fit dunya hasanah baru wa fil akhirati hasanah. Kita kalau keluar masjid diajarkan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk masjid. Kalau keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta rezekimu. Makanya kata Nabi khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Kalau zaman jahiliyahnya dulu dia panglima perang, apakah setelah dia taubat hijrah masuk Islam lalu kemudian dia menjadi pasukan biasa? Enggak. Kalau dulu sebelum hijrahnya jenderal, setelah hijrah juga tetap jenderal. Kalau dulu sebelum hijrahnya adalah pengusaha, setelah hijrah tetap pengusaha. Sebelum hijrah dia panglima perang, Sa'ad bin Ubadah dari kalangan Aus. Setelah hijrah dia tetap panglima perang, cuman yang berbeda objeknya. Khalid bin Walid kan yang berputar memerangi Rasulullah dari balik bukit Jabal pada perang Badar, yang berputar dari belakang Jabal Rumat. Kata Nabi jangan turun pasukan, ini pasukan 70 pemanah. Tiba-tiba pasukan pemanah turun, berputar pasukan dari belakang menyerang. Dia adalah Khalid bin Walid. Tapi begitu Khalid bin Walid sudah masuk Islam, bertaubat, berhijrah, maka dia tetap menjadi panglima perang. Jadi kalau ada orang setelah bertaubat, saya dulu main film Pak Ustadz, terus setelah hijrah nih saya bawaannya mau mati aja. Tetap main film, cuman filmnya sekarang film religi. Berdakwahnya dengan film. Berdakwahnya itu dengan menulis novel. Kalau dia penulis, dulu dia penulis novel, tapi setelah berhijrah nulis novel yang isinya adalah konten dakwah. Dulu penyanyi, setelah berhijrah musik-musiknya mengingatkan orang pada kematian, cinta Nabi, fitnah akhir zaman.
Jadi kreativitas itu tidak hilang. Jadi kalau ada orang berhijrah, filmnya ditinggalkan, konten dakwah ditinggalkan, musiknya ditinggalkan, ya diisi orang lain, diisi setan, lagunya setan, musiknya setan. Siapa yang? Mana mungkin semuanya dengan ceramah, dengan khutbah? Oleh sebab itu dipahami. Pertanyaan ini mengingatkan kita tentang kenyataan hari ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak salah paham. Berawal dari salah mikir tadi, bahwa dia anggap kalau sudah taubat meninggalkan dunia. Orang yang taubat tidak meninggalkan dunia, dia tetap memakmurkan dunia, tapi di cita-citanya, kalau dulu obsesinya harta, setelah dia berhijrah obsesinya adalah bagaimana bangun masjid, bagaimana buat rumah Quran, bagaimana sebanyak-banyaknya mencari harta, tapi dia bukan tujuan, bagaimana menebarkan sebanyak-banyaknya mobil ini di seluruh Indonesia ditebarkan. Tadi saya di musyawarah, keluar dari musyawarah ada satu mobil, kok mobil ini mirip seperti yang di Pekanbaru tempat bagi-bagi beras ya. Ternyata tulisannya di depan sama, BP, mobil hadiah. Pekanbaru juga dapat, tapi bukan untuk pribadi saya, untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Itulah yang sampai hari ini kami bawa ke dalam hutan-hutan untuk menebarkan beras. Tetap semangat main film religi, tetap semangat buat lagu, tetap semangat berkarya, tetap semangat nulis novel, tapi hasilnya, karyanya akan menjadi amal jariah insyaallah. Amin. Demikian Bang Edwin. Ini langsung atau udah terus Bang Edwin? Untuk pertanyaannya, dapat hadiah sebuah buku. Wah, Masya Allah. Sebelum dilanjutkan, saya ingin menyapa ada tamu yang Masya Allah luar biasa, Habib Ali. Assalamualaikum Habib, Insya Allah. Masya Allah Habib Ali, fadal Habib. Mohon izin loh. Masya Allah. Ya hal Habib, bikhair. نريد أن نستفيد ما شاء الله نستفيد كثير ما شاء الله. كيف حالك؟ تفضل. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya buka sesi pertanyaan untuk yang perempuan. Silakan yang ingin bertanya boleh. Yes. Ya. Untuk ini udah ada mic. Kasih tahu namanya biar anak tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Wana Rizka, kebetulan sama-sama orang Riau dengan Ustaz. Saya orang baru, alhamdulillah ketemu kajian di sini. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kebetulan saya juga belum lama pakai hijab, dan saya punya banyak sekali pakaian-pakaian di rumah yang awal pakaiannya itu masih terbuka auratnya. Jadi saya sempat berpikir pengen nyumbangin baju-baju ini ke orang lain, masih secara gratis. Tapi masih menjadi pertanyaan saya, apakah jika pakaian ini saya berikan ke orang lain dan dipakai dengan kondisi aurat terbuka, nantinya dosa itu juga mengarah kepada saya. Dan baiknya langkah apa yang bisa saya ambil agar barang-barang yang sebenarnya tidak layak lagi untuk saya pakai ini tidak ikut dihisap nantinya pada saat hari perhitungan. Terima kasih. Baik. Bolehkah berjual makanan di siang bulan Ramadan? Hello? Bolehkah jual makanan di siang bulan Ramadan? Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, makanan itu dimakan oleh musafir yang boleh tidak puasa. Makanan itu dimakan oleh orang tua renta yang tak wajib puasa. Makanan itu dimakan oleh anak-anak yang belum akil balik. Makanan itu dimakan oleh ibu yang menyusui anak. Makanan itu dimakan oleh ibu hamil. Jadi kalau dapat dipastikan makanan itu dimakan oleh orang yang memang boleh tidak puasa, maka boleh dijual. Tapi kalau dijual umum, maka haram dijual. Bolehkah menjual buah anggur? Boleh. Tapi kita pasti bahwa orang itu bukan pemilik
pabrik khamar. Sudah jelas 99,9% dia pemilik khamar. Kalau dia beli anggur akan dia robah menjadi khamar, maka haram menjual anggur kepada dia karena akan dia robah menjadi minuman keras. Sekarang saya tanya, bolehkah memberikan pakaian yang belum hijrah tadi kepada teman? Kalau dapat dipastikan bahwa teman itu akan memakai pakaian itu di kamarnya bersama suaminya, boleh. Tapi kalau dipakai oleh anaknya, dipakai orang lain, ada manfaat, ada maslahat, ada manfaat, ada mudarat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Menolak mudarat, pergi kondangan manfaat karena kita sedang silaturahim. Tapi kalau sampai di situ kita jatuh dalam perbuatan haram, menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jelas? Ustadz jawabnya kok berbelit-belit Pak Ustadz, karena di depan saya ini orang-orang cerdas. Kalau mau simple enak aja, boleh, nggak boleh. Saya ngajak kita berpikir. Wallahu a'lam. Oke. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk yang laki-laki, silakan yang ingin bertanya. Yes, silakan. Mas Cupi. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait melanjutkan pertanyaan pertama dari Mas Cupi tentang hijrah, kemudian istiqomah dan hijrah. Terkadang begini Ustaz, saya menemukan di antara teman-teman saudara saya sebelumnya mereka berhijrah. Ketika pada saat mereka hijrah itu mereka membuat komunitas tersendiri, artinya menetap komunitasnya. Jadi seolah-olah mereka di sana itu dianggap lebih sunnah dibandingkan teman-teman yang berada di sini. Contoh sederhana seperti ini. Apalagi kita sebagai musyawarah, sebagai pagi diturunkan menjadi salah satu barometer untuk teman-teman yang lain hijrah. Bahkan kalau kita lihat di media sosial banyak narasi-narasi negatif yang selalu bermunculan di komunitas musyawarah. Jangan bergabung musyawarah karena mereka itu adalah pintu masuknya radikalisme. Bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan hal-hal seperti itu gitu. Apalagi bagi kami yang masih awam dengan ilmu yang kami miliki, dan banyak di antara saudara kita bahwa ketika mereka hijrah seolah-olah mereka itu paling benar dibandingkan teman-teman hijrah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama agamanya Islam. Agama Islam ini mau belajar dimanapun isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Dalam bidang akidah dia ikut Imam Asy'ari yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fikih dia ikut 4 mazhab. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Kebetulan Ustadz Somad itu dari sejak pondok sekolah Mesir sampai ke Al-Azhar dia ikut Imam Syafi'i, maka dia mengajarkan pakai mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam bidang akhlak yang mengkaji tentang masalah kolbu, masalah hasad, masalah dengki, masalah riya, masalah takbur, setelah hati bersih diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal, maka ini pembahasan ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf itu yang diikut adalah tasawuf sunni yang berdasarkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang disusun secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inilah panduan kita.
Jadi selama dia pakai akidah ahlus sunnah, fikihnya bermazhab, akhlaknya tasawuf sunni, maka dia saudara kita. Walaupun dari ormas apapun nama ormasnya, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan, Matla'ul Anwar, Persatuan Islam, Tarbiyah Islamiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah, macam-macam gurunya, macam-macam. Apakah para habaib itu? Para habaib akidahnya Asy'ari Ahlus Sunnah, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya tasawuf Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kita nggak usah ikut omongan orang. Kalau kita ikut omongan orang, kita capek sendiri. Kalau saya ikut omongan orang, komen orang, saya sudah mati lama. Yakin kita benar, dalam akidah kita benar, dalam fikih kita benar, dalam akhlak kita benar, kita berguru, bersanad, kita nggak salah, ngapain kita pusing? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Masa pusing karena gonggongan anjing? Demikian. Nah, jadi kalau kita ikut omongan orang di dunia ini, kalau zaman dulu yang ngomen kita paling 4 rumah, rumah depan, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri. Tapi kalau sekarang yang ngomen kita bukan 4 rumah, depan Facebook, belakang Twitter, kanan Instagram, kiri TikTok, atas YouTube, mati kita. Pertanyaan Bang Cuping nih bergizi luar biasa. Rata-rata 2 pertanyaan, 3 pertanyaan ini adalah tidak mengawang-ngawang, tapi langsung dari yang dialami ketika hidup. Baik. Ya? Niska. Bang Cuping, jelas ya? Masya Allah, tetap semangat. Kemudian kembali saya buka sesi pertanyaan untuk yang perempuan. Silakan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi. Jazakallah khairan Ustaz untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, nama saya Anissa Teresia. Alhamdulillah Allah izinkan saya bersyahadat tahun 2000 dan insya Allah sampai saat ini terus berikhtiar untuk istiqomah. Pertanyaan saya Ustaz terkait dengan saudara-saudara saya yang mualaf, yang pada Allah banyak juga yang mengalami kisah sedih di persimpangan sehingga alhamdulillah ada beberapa yang ditarik kembali mundur dan kembali murtad. Apa yang sebaiknya bisa saya lakukan untuk saudara-saudara saya itu ya Ustaz? Karena pada Allah banyak juga saudara-saudara kita yang merasa sendirian karena ibaratnya muhajirin tidak dibersamai oleh kaum Ansor. Mohon izin dan mohon sarannya. Jazakallahu. Mengapa terjadi filosofi sob salat? Filosofi sob salat tidak boleh ada celah, saddul khalal. Kalau ada celah setan masuk. Makanya tadi saya jelaskan jam 4 yang bangunin siapa, jam 5 ngajak sholat subuh siapa, di mana, habis subuh baca Quran ngontrolnya siapa, lapornya kemana, sampai sedetil itu, sampai dia tidur malam. Jadi orang yang hijrah itu memang betul seperti di pesantren, tapi tempat tinggalnya macam-macam. Sulit, tidak sulit. Kita punya tim media yang bisa buatkan aplikasi laporan bacaan Quran, aplikasi laporan baca zikir pagi, aplikasi laporan dia sudah ngaji atau belum. Nah, ini semua untuk memudahkan dakwah. Kenapa terjadi seperti yang disebutkan Ibu Anissa tadi? Karena setelah bersyahadat dibiarkan. Saya kalau membimbing orang syahadat, saya tanya, Ustadz ini ada orang syahadat, saya tanya, siapa yang akan membimbing nanti setelah saya syahadatkan? Nggak ada, saya nggak mau syahadatkan. Ini yang bimbing Ustadz. Oke, nanti apakah kalian masukkan ke mu'alaf center?
masuk Pak Ustadz. Kamu bisa ngontrol dia ngajinya. Jangan orang setelah bersyahadat dikasih kain sarung, dikasih mukena, habis itu dilepas. Itu sama dengan membiarkan orang masuk ke laut, ke sungai, lalu dilepas. Nauzubillah. Maka ini mesti dikawal betul-betul. Lalu bagaimana dengan nauzubillah? Ulama dulu kalau sudah menyebut murtad itu 3 kali minta perlindungan Allah saking takut dan khawatirnya mati dalam keadaan kafir, su'ul khatimah. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Bagaimana kalau sudah terjadi seperti itu? Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu. Awalnya beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian summazdadu kufran. Maka kalau dihitung tadi sudah mu'allaf 1 kali, lalu sekarang balik 1 kali. Bisa kita tarik lagi Pak Ustadz? Bisa, masih ada kesempatan. Summa aman, masih bisa. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian yang sekarang sedang beriman, kalau gitu kami ngetes-ngetes, jangan. Kalau ada orang menarik dia, kenapa kita tidak tarik lagi? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. 1 orang dapat hidayah karenamu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi mesti ada 1 grup, 1 kelompok untuk menarik kembali yang sudah jauh, mesti dibalikkan lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolong, memberikan kekuatan buat kita insyaallah. Ini tidak bisa sekedar tausiah, ceramah, pengajian. Dibuatkan grupnya, ada penanggung jawabnya, ada strateginya. Ini bukan hanya sekedar ceramah, tausiah, kultum, tapi gerakan. Gerakan itu tidak diam. Bukan sekedar habis tausiah, lalu kemudian 3 bulan berikutnya tablik akbar, lalu selesai itu hijrah festival, lalu kemudian macam-macam. Itu event untuk membangkitkan semangat. Tapi yang harian siapa bertanggung jawab? Bisa ganti-gantian. Untuk bulan ini Agustus yang banyak bangun subuh, yang mengontrol pengajian, fulan yang menerima laporan. Bagaimana cara teknis mudahnya? Cari yang pandai buat aplikasi. Kalau kita tidak lakukan ini, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak diatur dengan manajemen manajerial yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi diatur dengan manajemen manajerial yang baik. Mesti duduk bersama. Demikian. Wallahu a'lam.